Putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, hari Minggu, tanggal 10 November tahun 2024 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara. Upacara dalam daerah Putih dalam rangka Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2024 segera dimulai. Laksanakan. Yuk, pertarungan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Langkah depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Satu langkah depan, jalan. Laksanakan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk para pahlawan, marilah kita mengheningkan cipta. Semoga arwah para pahlawan diterima dan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila ditiru ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
amanat pembina upacara dan pembacaan pesan-pesan pahlawan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil dan staf, yang saya hormati Kasatpol SMP 75 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman tendik, yang selalu Bapak banggakan anak-anakku semuanya, kelas 7, 8 maupun kelas 9. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, walaupun ini hari Minggu, kita bisa berkumpul di halaman sekolah ini dalam rangka kita akan memperingati Hari Pahlawan yang setiap tanggal 20 November selalu kita peringati bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak banggakan, di SMP 75 ini mungkin kita yang paling pagi dan paling awal melaksanakan upacara. Karena menurut edaran dari Dinas Pendidikan, upacara dimulai jam 7. Anak-anak semuanya sudah siap di halaman ini jam 6.30 dengan kostum yang berbeda dengan hari biasa. Sungguh ini membuat saya senang, membuat saya bahagia. Paduan suara dengan kostum yang berbeda. Ini baru ya? Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan. Pasukan marching ini sebagian juga kostumnya baru. Kemudian dan teman-teman kalian ini sebagian ada yang melaksanakan upacara di MBS Serang. Makanya ini agak berkurang. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak banggakan, saya akan membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia atau amanat Menteri Sosial pada upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 Minggu 10 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita patut bersyukur karena di bumi Nusantara ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan, para mujahid, pemberani dengan segala pengorbanan berhasil membentuk NKRI. Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka. Dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Hadirin sekalian, tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi
kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dahulu situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan bersama anak bangsa. Hadirin sebangsa dan setanah air, proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini berkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Kita dahulu mengimplementasikan kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol, dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah. Maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang akan menjadi akar masalah sosial di Indonesia. Oleh karena itu, sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya untuk mengerjakan pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuan mengelola permasalahan sosial. Terkait perkembangan zaman, apakah pahlawan hanya milik masa lalu? Apakah dimungkinkan muncul pahlawan saat ini? Mengingat koridor perjuangan fisik untuk mendirikan negara telah selesai dengan terbentuknya NKRI. Tentunya pertanyaan itu sangat sempit jika dikaitkan bahwa ladang perjuangan hanya pada masa pembentukan negara. Tantangannya ke depan bahwa kita sepakat NKRI adalah untuk masa depan, rumah kita bersama sampai akhir hayat. Tentunya kita membuka kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berbuat yang lebih baik dalam koridor menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global. Siapapun berkesempatan untuk berjuang mempertahankan NKRI, membangun kemajuan NKRI. Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil untuk berbuat yang terbaik, meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, mari kita implementasikan sifat-sifat yang Bapak banggakan untuk mengenang Hari Pahlawan ini. Marilah kita ingat yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dengan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terhebat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan pihak tentara Inggris ditandatangani 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Jenderal Malape, ini pimpinan tentara Inggris Jawa Timur, pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malape ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Agnes dan administrasi nikah, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6
menempati pada tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat 1945 selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Demikian sambutan saya dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Semoga kita semua mampu meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan serta mewariskan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jakarta 10 November 2024. Menteri Sosial Republik Indonesia. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan. Atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surgamu yang penuh kemuliaan. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka menjadi teladan bagi kami. Pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dari integritas tak terbatas. Ya Allah, Tuhan yang merajut Nusantara dalam bingkai kebangsaan, rahmati para pendahulu kami dengan ridho dan ampunan. Anugerahi kami jalan keteladanan, muliakan kami dalam iman, kuatkan hati dan langkah kami meraih kejayaan. Agar tak sia-sia air mata dan pengorbanan, agar tak durhaka generasi kami yang hanya melanjutkan, agar bangsa ini menapak tegak mengusung harapan, agar hidup dan kehidupan senantiasa lekat dengan kerukunan, agar panjang menghala napas hingga akhir zaman tanpa rintangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah generasi bangsa kami kecukupan ilmu sebagai bekal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi, dan kesantunan moral. Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara. Kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Para pembina upacara, hormat! Gerak! Upacara selesai. Peringatan pahlawan hari ini, Pak. Anak-anak supaya mengingat betapa besarnya pengorbanan para pahlawan yang telah dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan di Surabaya. Jadi pada waktu itu rakyat Surabaya berjuang dengan pengorbanan tetes darah penghabisan. Bahkan ada bendera yang berkibar
putih, merah, biru, dirobek birunya, dinaikin menjadi bendera warna merah putih. Itulah jasa para pahlawan di Surabaya yang kita peringati sampai saat ini 10 November sebagai Hari Pahlawan. Mari ya. Makna pahlawan menurut saya, pahlawan adalah seseorang yang udah mengantarkan Indonesia sampai sejauh ini, karena tanpa pahlawan juga Indonesia nggak bakal sampai ke titik ini. Arti pahlawan bagi saya adalah seseorang yang memperjuangkan serta mempertaruhkan nyawa untuk Indonesia dan untuk negerinya. Berarti Pak Agus, Ya, apa makna pahlawan Pak? pahlawan itu yang mempertahankan kemerdekaan kita untuk menjadi kita lebih baik. Makna Hari Pahlawan Bu? Apa makna Hari Pahlawan Bu yang telah kita laksanakan barusan? Itu mengenang jasa-jasa pahlawan telah memperjuangkan negara kita. Menurut saya pahlawan itu adalah yang sangat berjasa bagi negeri ini. Tanpa pahlawan mungkin kita belum bisa kayak gini ya teman-teman. Kita belum bisa menuntut ilmu di sekolah ini, belum bisa hidup kayak gini. Jadi pahlawan itu menurut saya berarti banget lah buat hidup saya. Dan juga jangan pernah melupakan pahlawan di setiap hidup kalian. Selalu ingat kepada pahlawan, karena tanpa pahlawan mungkin hidup kita belum seperti ini. Dan juga berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan Indonesia untuk merdeka. Dan terima kasih untuk para pahlawan. Merdeka. Pahlawan Bu. Pahlawan adalah orang yang membela tanah air dengan segenap jiwa raganya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk membela tanah air, bangsa dan negara. Merdeka, merdeka, merdeka. Apa makna pahlawan? Kenapa Pak? Apa makna pahlawan? Pahlawan itu menurut saya orang yang memperjuangkan spesifikasi negara ya untuk hari ini gitu. Semangat Hari Pahlawan. Pahlawan itu kita di sini memperingati hari para perjuangan bangsa Indonesia, pahlawan kita yang dulu berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Merdeka. Perjuangan yang pasti, anak-anak kita harus bisa berjuang selalu, tidak pernah menyerah. Ingat, seperti semangat para pahlawan kita. Yes, merdeka. Apa makna pahlawan Bu? Pahlawan adalah perjuangan untuk diri sendiri dan orang lain. Di dalamnya ada pengorbanan yang isinya bukan hanya sekedar materi, tapi jiwa dan raga. Jadi, jadilah pahlawan untuk diri sendiri dulu. Semangat, hidup pahlawan. Pahlawan adalah seseorang yang mau berkorban demi orang lain. Makna pahlawan menurut saya adalah orang yang rela berkorban, baik jiwa, raga, maupun hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Hidup pahlawan! Berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Merdeka! A hero is someone who fights for what's right and fights for their rights. It's not only defined by someone who physically gives their body to their country, but it can also be someone who just defends their beliefs. Kami siswa-siswi SMP 7 Jakarta